Ini di Kepulauan Baru. Nah ini contoh pengembangannya. Ini di Kota Malang Bapak Ibu. Jadi di Kota Malang itu kampungnya kecil, tapi itu tadi tanaman obat. Tapi setelah kita selesai berkeliling, ya minumnya jamu. Jamunya siapa yang bikin? Ya ibu-ibu yang ada di sana. Jadi produk UMKM yang muter. Kalau memang penjualan di kios UMKM sepi, buat inovasi kampung wisata. Ya memang enggak. Itu minta jatahnya. Mana sayurku? Mana buahku? Oh kamu cuma ngasih aku garam sama nasi. Aku butuh yang lain. Sehingga karena kita nggak sadar dan merasa bahwa oh yo asin kan enak, makanya aku tanduk terus, bukan. Tapi karena kita tidak memenuhi sayur dan buah yang diperlukan oleh tubuh sehingga tubuh meronta untuk ayo mana aku belum kenyang nih, karena itu tadi zat gizinya tidak dicukupi gitu. Jadi nah, caranya. Bu ingat ya, kalau mau merebus jamu itu ada aturannya. Semua yang keras itu direbusnya bersamaan dengan air. Sebelum air panas, bahan yang keras itu masuk dulu. Oh, berarti air mentah ya? Air dingin. Air dingin. Jadi temulawak, kunyit, jahe itu dimasukkan saat air dingin. Nanti ditambah jahe dan ditambah rempah lainnya. Serai nanti terakhir ya, memasukkan saat airnya sudah mendidih. Yang sifatnya keras itu lebih lama proses penyarian senyawanya, sehingga perlu waktu lebih lama. Apa? Ada yang tahu alasannya? Apanya yang menguap? Hah? Senyawa kandungan. Nah, agar minyak atsirinya yang tidak banyak menguap. Boleh mas. Ada tingkringannya apa? Itu yang Enggak apa-apa. ini semua dong, kayak gini semua. Jadi kenapa jamu ditumbuk itu? Karena saat proses menumbuk itu kita memecah sel. Jadi saat selnya pecah, maka sari-sari yang ada di dalamnya itu akan mudah larut bersamaan dengan air. Nah, proses menumbuk itu juga memperluas permukaan bidang yang bersentuhan dengan air. Jadi senyawa yang nanti larut di dalam air itu lebih banyak lagi. Boleh nggak kalau di blender? Boleh, tapi blender itu merusak bekas pembuluh pengangkut pada tanaman, sehingga saat direbus akan menimbulkan kelat di lidah. Jadi ada aftertaste-nya, entah itu getir, entah itu kelat, itu pasti ada, karena bekas pembuluh pengangkut dari tanaman itu rusak. Jadi memang proses yang paling baik itu ditumbuk.
Jadi api dikecilkan, serainya masuk. Sebenarnya masuk berapa menit, Pak? 15 menit. Jam 15 setengah satu. 15 jam ya tank. Sam. 15 menit. Apa rasanya? Iya, nanya dong rasanya apa nih? Rasanya apa Mas Pandu? Cobain rasanya apa? Bahasa dari mana itu mas? Dari Jawa ya, dari Surabaya. Ya memang kalau yang menggunakan pandan itu nggak disimpan lama. Kalau mau nih pedang pokak, misalkan resep pedang pokak, nggak pakai pandan sama jeruk purut boleh nggak boleh? Namanya serbat. Serbat. Jadi kalau nggak pakai daun jeruk purut dan daun pandan itu namanya serbat. Tapi kalau pakai pandan dan jeruk purut itu pokak. Jadi kalau untuk nyimpen jamu memang nggak bisa lama. Berapa lama sih jamu ini bisa disimpan 2 kali 24 jam? Di lemari es. Kenapa nggak boleh disimpan lama? Karena semakin lama disimpan, daya obatnya itu semakin turun. Gitu. Jadi memang efektifnya 2 kali 24 jam saja disimpan. Boleh taruh freezer. Enggak. Jadi kalau freezer enggak. Gitu karena suhu ekstrim itu baik dingin yang terlalu ekstrim atau panas yang terlalu ekstrim itu membuat kandungan senyawanya itu rusak. Wah, aman. Jadi mas ke Silado mas sampai sore mas? Enggak. Mendoan nggak jadi mendoan? Nanti kelas Nggak boleh pesta. Ikan pakai air direndam pakai air mendidih tujuannya biar lunak sehingga kita bisa misahin asam sama kalau saya bilang selontrotnya ya, jadi banyak ini kan ampas-ampasnya itu minyak juga gitu, jadi tujuannya begitu, jadi kita benar-benar dapetin daging asamnya gitu ya. Jeruknya belum Bu. Belum masuk situ? Iya. Dimatiin aja, dimatiin. Buka dikit itunya. Dibuka aja nggak apa-apa. Udah Bu, 15 doang. Ya ini 15 cukup. Pakai ini 16. Oh, pakai pakai ini. Ya benar. Jangan lupa baca bismillah. 12 ya. Cukup 12 Bu. 15 ya. Oke.
Iya, masih muda harus. Lansia harus merasa muda agar lebih berdaya. Gitu. Kalau lansia ngomong, aduh aku coba, terus malas standar gawe gitu ya. Jadi COVID dulu. Jadi benar-benar alhamdulillah ya di tempat kami tidak ada yang sedok karena COVID. Sedangkan di puskesmas lain karena Surabaya statusnya hitam waktu itu. Surabaya waktu itu terbanyak COVID sampai di lockdown total dan dinyatakan hitam. Karena apa? Karena minum temulawak. Jadi saat kondisi tubuh kita itu sehat, kita nggak akan mudah kena demam berdarah. Makanya kalau musim penghujan coba rebus temulawak gitu. Selalu sehat, kuat, Amin. bahagia lahir batin. Amin. Nah, gitu. Kapan-kapan kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik gitu ya. Kalau ke Jakarta jangan lupa kabar-kabar. Siapa tahu ibu-ibu ke Jakarta. Saya di Tebet Bu. Oh jauh. Nomor HP-nya boleh di-share. Oh, boleh monggo, nomor HP-nya boleh di-share. Tapi saya slow respon ya Bu. Nanti monggo. Iya. Karena kan sudah berjauh-jauh datang ke sini, top semuanya ya, top ya, Mas Andre. Nanti mulai ini kita share ya Mas, kalau ada yang konsultasi karena memang kita butuh masukan ilmu-ilmu yang ternyata bahwa ilmu jamu itu masih sangat banyak yang harus kita pelajari. Dan sekali lagi terima kasih Mas Pablo, terima kasih Ibu Sudarlawo sampai bertahan jam 1 masih bugar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya